Malam itu, langit tampak muram. Awan hitam menggantung berat seolah menyimpan rahasia gelap yang hendak diturunkan ke bumi. Di tengah keheningan, Gus Ikdam terjaga dari tidurnya dengan tubuh bersimbah keringat dingin. Mimpi yang baru saja dialaminya begitu nyata, seorang pria tua berjubah hitam dengan mata merah menyala memanggil namanya dari balik kabut, lalu mengacungkan tongkat berujung tengkorak sambil berkata, "Ilmumu hanya cahaya pinjaman. Mari kita uji siapa yang sejati." Gus Ikdam tidak langsung bicara. Ia duduk di pinggir tempat tidurnya, menenangkan diri dengan zikir perlahan. Namun hatinya gelisah, sebab mimpi itu terasa lebih seperti pesan dari alam gaib ketimbang bunga tidur. Ia tahu betul, pesan semacam itu tak bisa diabaikan. Dan benar saja, pagi harinya, seorang tamu dari Jombang datang ke pondok, membawa kabar yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Tamu itu adalah seorang kiai sepuh dari daerah Ploso. Wajahnya cemas, tubuhnya lelah seolah menempuh perjalanan jauh tanpa henti. Dengan suara lirih, ia berkata, "Gus, di Jombang ada seorang dukun sakti bernama Mbah Ragil. Dia telah menantang siapapun yang merasa memiliki ilmu, termasuk panjenengan. Ia menyebut nama sampean semalam, di depan puluhan warga yang datang minta tolong." Gus Ikdam menunduk, tidak kaget, ia sudah merasakan getarannya sejak malam. Di desa-desa Jombang, kabar tentang Mbah Ragil sudah menjadi buah bibir. Ia bukan dukun biasa, konon, ia pernah bertapa 21 tahun di tengah hutan alas bundar dan menjalin perjanjian dengan jin hitam dari dimensi lain. Ia bisa memindahkan benda hanya dengan tatapan, membuat orang gila dalam semalam, bahkan menghidupkan mayat untuk bicara. Kekuatannya membuat para kiai dan santri tak berani bersuara. Teror telah menyelimuti tanah Jombang. Gus Ikdam termenung di beranda pondok. Angin berdesir pelan membawa bau tanah yang basah, seakan bumi pun sedang bersedih. Para santri memperhatikannya dari kejauhan, tahu bahwa ada sesuatu yang sedang dipikirkan sang guru. Ia tahu ini bukan perkara adu ilmu semata, ini pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Sebuah benturan takdir yang tak bisa dihindari. Di dalam kamarnya, Gus Ikdam mengambil Al-Quran dan membukanya secara acak. Jari-jarinya berhenti di surah Al-Anfal ayat 17, "Maka bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah lah yang membunuh mereka." Hatinya bergetar, ia tahu, ia hanya perantara. Segala kekuatan sejati hanya miliknya. Maka ia pun menguatkan niat. Bila ini adalah panggilan langit, ia tidak akan lari. Menjelang malam, langit kembali kelabu. Petir menyambar tanpa hujan. Seekor burung gagak terbang rendah melewati atap pondok, tanda buruk menurut sebagian orang Jawa. Namun Gus Ikdam berdiri kokoh di halaman, memandang ke arah timur, ke arah Jombang. "Kalau dia benar-benar menantang," gumamnya pelan, "maka aku akan datang. Bukan untuk adu kesaktian, tapi untuk menyelamatkan mereka yang tertindas oleh ilmunya." Maka dimulailah perjalanan batin dan raga Gus Ikdam menuju Jombang. Sebuah kisah yang tak hanya akan menguji batas kemampuannya, tapi juga mengguncang dunia gaib yang selama ini tersembunyi dari mata manusia. Bayangan pria berjubah hitam itu terus menghantui, namun Gus Ikdam melangkah dengan zikir di hati dan cahaya di dadanya. Pertarungan besar telah menanti. Desa-desa di kaki Gunung Anjasmoro mendadak menjadi sunyi. Hawa panas tak wajar menyelimuti udara pagi, sementara hewan ternak mendadak gelisah tanpa sebab. Warga mulai percaya bahwa kekuatan jahat telah bangkit kembali. Di tengah kegelisahan itu, nama Mbah Ragil kembali disebut dengan suara pelan, seolah menyebutnya terlalu keras bisa mengundang malapetaka. Sosok misterius berjubah hitam itu telah kembali dari pengasingannya, membawa serta dendam dan ilmu yang mengerikan. Mbah Ragil tak datang dengan diam-diam. Ia muncul di tengah pasar desa Wassalam, dengan mata menyala seperti bara dan suara berat menggema, "Aku kembali untuk mengambil apa yang menjadi hakku. Jika ada yang merasa punya ilmu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat." Sejak saat itu, teror mulai menyebar. Kepala desa Wassalam mendadak jatuh sakit usai berbicara lantang menolak Mbah Ragil. Dalam 3 hari, 2 kepala desa lainnya menyusul. Tubuh mereka panas seperti terbakar namun tak ditemukan penyakit medis apapun. Penduduk ketakutan. Rumah-rumah ditutup rapat saat malam menjelang, bau kemenyan tercium dari setiap sudut dusun, dan doa-doa dipanjatkan dengan penuh kecemasan. Namun, tak satu pun berani menghadapi Mbah Ragil secara langsung. Ia terlalu sakti, terlalu kejam. Bahkan seorang ustaz setempat yang coba mengusir energi negatif dari rumah salah satu korban malah ditemukan pingsan di halaman,
matanya kosong seolah menyaksikan sesuatu yang tak mampu dijelaskan. Di salah satu malam mencekam itu, Mbah Ragil kembali memanggil nama Gus Ikdam. Santri Kediri itu, yang katanya disegani para kiai, beranikah ia melangkah ke tanah ini? Atau hanya pandai berceramah di podium? Kalimat itu terdengar dari mulut seorang pemuda yang kerasukan di pasar. Semua yang mendengar terpaku. Nama Gus Ikdam menggema bersama aroma amis yang menyertai angin malam. Sejak saat itu, masyarakat menaruh harapan padanya, seperti menunggu datangnya cahaya di tengah malam kelam. Di sisi lain, Gus Ikdam sedang mempersiapkan diri. Ia tahu lawan kali ini bukan hanya manusia, tapi juga jaringan gaib yang sudah tertata selama puluhan tahun. Ia memperbanyak zikir, memohon petunjuk dari Allah, dan mengajak beberapa santri senior untuk turut mendoakan dari jauh. Namun ia memilih berangkat sendirian. Ini bukan tentang kekuatan, ini tentang keyakinan, ucapnya pelan, sebelum pamit dari pondok dengan wajah tenang namun mata yang menyimpan ketegangan. Ketika kaki Gus Ikdam menapaki tanah Jombang, langit tiba-tiba mendung. Langkahnya terasa berat seolah udara menolak kehadirannya. Namun ia terus berjalan, melantunkan ayat-ayat suci sebagai pelindung. Di kejauhan, seorang wanita tua menatapnya dari balik jendela dengan air mata. "Akhirnya kau datang, Gus," bisiknya lirih. Seolah seluruh desa menanti kedatangannya sebagai harapan terakhir. Sementara itu, di puncak bukit di balik alas bundar, Mbah Ragil duduk bersila dikelilingi asap pekat dan cahaya lilin hitam. Ia membuka matanya perlahan, lalu tersenyum tipis. "Dia datang," bisiknya pada sesosok makhluk gaib berwujud kerah hitam besar di belakangnya. "Mari kita lihat seberapa kuat cahaya itu menahan gelapku." Malam itu, langit Jombang tampak lebih kelam dari biasanya. Para leluhur di alam gaib saling memperhatikan, sebab yang akan terjadi bukan sekadar benturan dua manusia, melainkan perang antara dua dimensi. Dan semua itu baru akan dimulai. Mentari pagi tertutup awan tebal saat Gus Ikdam melanjutkan langkahnya menuju pusat teror di Jombang. Di tangannya hanya menggenggam tas kecil berisi Al-Quran, sajadah, dan sebotol air Zam-Zam. Tak ada keris, tak ada jimat, apalagi senjata. Ia berjalan seperti seorang musafir biasa. Namun di balik ketenangannya, hatinya penuh zikir dan keyakinan. Setiap langkah adalah bagian dari pengabdian, bukan sekadar menjawab tantangan, tapi menegakkan cahaya di tengah gelap yang menggila. Di desa perbatasan bernama Sumbernongko, Gus Ikdam singgah sejenak. Warga menyambutnya dengan mata penuh harap, seolah melihat kedatangan pahlawan. Namun Gus Ikdam hanya tersenyum sederhana. Ia meminta izin untuk menginap satu malam di masjid kecil desa itu, sebab hatinya terasa berat, seakan ada badai besar menanti di depan. Malam itu, ia menyendiri, menengadah ke langit dan membaca surah Al-Falaq dan An-Naas. Berulang-ulang, hingga terasa hawa hangat menyelimuti tubuhnya. Namun tepat tengah malam, angin berputar kencang. Pintu-pintu rumah berderak, hewan-hewan melolong, dan langit mendadak dipenuhi kilatan cahaya merah. Dari arah utara, muncul sosok bayangan hitam bergerak melayang di atas jalanan desa. Warga berteriak panik, namun sosok itu terus menuju masjid. Ketika pintu masjid terbuka dengan keras, bayangan itu membeku. Di hadapannya, Gus Ikdam berdiri tegak sambil membaca ayat kursi, matanya menatap lurus penuh keberanian. Bayangan itu mengerang, lalu meledak menjadi abu, meninggalkan bau belerang yang menyengat. Warga berhamburan menuju masjid dan bersujud di hadapan Gus Ikdam, namun ia hanya berkata lirih, "Bukan aku yang menolong kalian." Tapi ayatnya, keesokan harinya, berita tentang kejadian itu menyebar cepat. Nama Gus Ikdam kian bergema, dan semakin banyak mata memandang ke arah Jombang, menanti pertarungan besar yang kian dekat. Sementara itu, di padepokan Mbah Ragil yang terletak di puncak bukit, hawa kegelapan makin pekat. Para muridnya yang berjumlah 7 orang mulai merasakan kegelisahan. Salah satu di antara mereka berkata, "Guru, cahaya dari arah barat sudah mulai mendekat. Kami bisa merasakannya." Tapi Mbah Ragil tertawa lirih. "Biarkan dia datang. Sudah lama aku menunggu lawan yang bisa menggetarkan tubuhku seperti ini." Gus Ikdam kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini langkahnya tidak hanya membawa tekad, tapi juga doa ribuan orang di belakangnya. Setiap desa yang ia lewati, selalu ada warga yang menitipkan harapan, air mata, dan secarik doa. Ia tak membalas dengan kata-kata manis, hanya dengan senyum dan bisikan lembut, "Doakan saya kuat." Baginya, ini bukan tentang menang atau kalah,
tapi tentang membebaskan manusia dari cengkeraman kegelapan yang menodai rahmatnya. Sore hari, ia tiba di batas alas bundar, tempat yang dikenal sebagai gerbang menuju wilayah kekuasaan Mbah Ragil. Di sana, udara terasa berbeda, pohon-pohon tampak seperti membisikkan sesuatu, dan cahaya matahari seperti enggan menembus dedaunan. Gus Ikdam menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Sebab cahaya harus hadir, meski dalam hutan tergelap sekalipun. Langkah Gus Ikdam menembus pekatnya alas bundar terasa seperti menembus dunia lain. Semakin jauh ke dalam, cahaya matahari seolah menghilang, digantikan oleh kabut kelabu yang menebal. Suara burung-burung berhenti, angin pun enggan bergerak. Suasana mencekam menyelimuti setiap jengkal tanah, dan suasana itu tak hanya mengguncang raga, tapi juga hati. Namun Gus Ikdam tetap berjalan, bibirnya tak pernah berhenti melantunkan zikir, membentengi diri dengan kalimat-kalimat suci yang menguatkan ruh. Tiba-tiba, dari balik pepohonan tua yang melengkung seperti gerbang, muncul suara tawa yang berat dan menusuk. "Santri Kediri, berani juga kau masuk ke hutan ini?" Suara itu menggema tanpa wujud, membuat udara di sekitar Gus Ikdam bergetar. Dari kabut, 3 sosok makhluk gaib muncul, berwujud manusia dengan wajah yang rusak seperti mayat, mata merah, dan tangan bersisik. Mereka bukan manusia, tapi jelmaan jin pelindung batas padepokan Mbah Ragil. Salah satu makhluk itu melompat dengan kecepatan tak masuk akal, mencakar ke arah Gus Ikdam. Namun tepat saat cakarnya hampir menyentuh, Gus Ikdam berteriak, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Seketika tubuh makhluk itu terpental jauh, terbakar sebagian wajahnya oleh cahaya yang keluar dari tasbih di tangan Gus Ikdam. 2 makhluk lain mendesis marah dan menyerang bersamaan, membuat udara di sekitar mendadak dingin menggigit. Gus Ikdam menutup mata sejenak, lalu membaca ayat kursi dengan khusyuk. Cahaya putih memancar dari tubuhnya, menciptakan lingkaran pelindung yang memantul seperti gelombang. 2 makhluk itu menabrak tameng cahaya dan mengerang keras, sebelum meleleh menjadi kabut hitam yang menguap ke tanah. Suara-suara gaib berteriak marah dari balik pepohonan, seolah tak terima bahwa ujian pertama mereka gagal total. Namun itu belum selesai. Tiba-tiba tanah di depan Gus Ikdam terbelah, dan dari dalamnya muncul sosok bayangan raksasa dengan tanduk panjang dan mata menyala biru. Ini bukan sekadar jin, tapi penjaga utama gerbang padepokan. Sosok itu berdiri lebih dari 3 meter, dan setiap langkahnya mengguncangkan tanah. "Kau bukan lawanku, manusia," katanya dengan suara menggema dari dalam tanah. Tapi Gus Ikdam tak goyah. Ia berdiri tegak, lalu meletakkan telapak tangan ke tanah sambil membaca surah Al-Hasyr ayat 21, "Seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah karena takut kepada Allah." Dan seketika, tanah bergetar, cahaya turun seperti kilat dari langit, menyambar makhluk raksasa itu hingga tubuhnya meledak menjadi pasir yang tertiup angin. Hutan sunyi, tak ada yang berani muncul lagi. Gerbang gaib itu telah terbuka. Langkah Gus Ikdam kembali berlanjut. Tapi kini, ia tidak hanya melangkah secara fisik, ia menembus lapisan-lapisan dunia yang lebih dalam, alam gaib tempat energi gelap berkumpul. Setiap detik makin berat, bukan karena rasa takut, tapi karena medan spiritual yang menguras tenaga batin. Ia tahu, yang akan ia hadapi di padepokan nanti bukan hanya para murid Mbah Ragil, tapi juga iblis-iblis yang telah menjadi bagian dari kekuasaan sang dukun. Dari kejauhan, cahaya merah keunguan tampak seperti lidah api yang menjilat langit. Itulah padepokan Mbah Ragil, tempat kegelapan berkumpul, tempat di mana segala jenis kekuatan hitam dilatih dan dipelihara. Gus Ikdam berhenti sejenak, menatap lurus ke depan. Di sanalah semuanya akan dimulai. Pertarungan sejati belum dimulai, tapi dunia sudah mulai menyaksikannya. Padepokan Mbah Ragil berdiri angkuh di atas bukit yang diliputi kabut merah pekat. Bangunannya tampak seperti kuil tua, dengan ukiran wajah-wajah menyeramkan di dinding dan bau dupa yang menusuk. Di sekelilingnya, puluhan pohon beringin tua berdiri seperti penjaga, akar-akarnya menjalar ke tanah, seolah hidup. Langit di atasnya tak pernah cerah, dan burung gagak beterbangan seperti pertanda bahwa tempat itu telah dikutuk oleh waktu. Disinilah sumber dari segala teror yang menyelimuti Jombang selama ini. Mbah Ragil duduk bersila di ruang utama, tubuhnya dikelilingi api biru yang tak membakar, hanya menyala dan bergoyang seiring nafasnya. Di depannya, 7 murid utamanya berbaris, wajah mereka penuh tato magis dan mata yang kosong karena kesurupan kekuatan gaib.
Dia sudah melewati gerbang, ucap Mbah Ragil lirih, namun suaranya menggema ke seluruh ruangan. Bersiaplah, ini bukan sekadar tamu. Ini adalah pertarungan harga diri para makhluk kegelapan melawan cahaya yang mereka benci. Tak lama kemudian, langit bergemuruh. Tanah padepokan bergetar pelan saat Gus Ikdam mendekat. Ia berhenti di depan gerbang utama, lalu melantunkan salam. Assalamualaikum, suaranya tenang, tapi mengguncang seluruh dinding padepokan. Para murid langsung bersiaga. Mbah Ragil hanya mengangkat satu tangan. Biarkan ia masuk, ucapnya. Biar ia menyaksikan sendiri rumah dari kegelapan yang tak pernah takut pada cahaya. Gus Ikdam melangkah masuk dengan tenang. Setiap langkahnya seperti menusuk tanah, meninggalkan jejak cahaya yang perlahan membakar tanah kotor padepokan. Di dalam, ia disambut oleh para murid Mbah Ragil yang segera mengepung dengan ilmu bayangan. Mereka membaca mantra, menciptakan ilusi mengerikan, suara jeritan orang mati, darah mengalir dari dinding, dan sosok-sosok menyeramkan yang mendekat dengan wajah penuh luka. Tapi Gus Ikdam tetap tenang. Ia duduk, bersila, lalu mulai membaca surah Al-Baqarah ayat 255 dengan penuh kehusyukan. Ilusi itu pecah dalam sekejap, seperti kaca dihantam palu. Para murid terhuyung, beberapa jatuh dan berteriak kesakitan. Apa ini? Kenapa ayat itu terasa seperti membakar dada kami? Teriak salah satu murid. Gus Ikdam tak menjawab. Ia berdiri dan melanjutkan perjalanan ke dalam, menuju aula utama tempat Mbah Ragil menanti. Seluruh padepokan kini gemetar, bukan karena takut pada manusia, tapi karena cahaya yang dibawa pria itu menembus lapisan gelap yang selama ini tak pernah tertantang. Mbah Ragil tersenyum menyeringai saat melihat Gus Ikdam masuk. Akhirnya, cahaya yang katanya tak bisa padam, datang sendiri ke rumahku, ucapnya dingin. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh ketegasan. Kegelapan hanya merasa besar ketika cahaya belum datang. Sekarang aku di sini, dan kita lihat siapa yang bertahan, balasnya. Dua kekuatan berbeda, dua keyakinan yang saling bertolak belakang, kini berdiri berhadapan di tengah aula, tempat yang selama puluhan tahun menjadi markas keangkuhan kegelapan. Tanpa aba-aba, Mbah Ragil mengangkat tangannya. Angin badai muncul di dalam ruangan, membuat tiang-tiang kayu berderit dan api melayang-layang di udara. Ia membaca mantra kuno dalam bahasa yang tak dikenali manusia biasa. Di belakangnya, bayangan besar muncul, seperti siluet iblis bersayap hitam. Tapi Gus Ikdam berdiri tegak, lalu mengangkat tangan sambil mengucap takbir. Dari mulutnya mengalir ayat-ayat suci yang membuat getaran di udara berubah, menyapu aura jahat yang sebelumnya begitu kuat. Pertarungan belum benar-benar dimulai, tapi benturan energi sudah menciptakan gelombang yang terasa hingga ke desa-desa di bawah bukit. Warga Jombang mulai keluar rumah, menengadah ke langit yang berubah warna. Mereka tahu, inilah malam penentuan. Dan di padepokan itu, dua kekuatan sedang bersiap mengukir sejarah, dengan zikir dan mantra, dengan cahaya dan kegelapan. Aula utama padepokan Mbah Ragil berubah menjadi medan pertempuran dua alam. Cahaya dari zikir Gus Ikdam beradu dengan aura hitam pekat yang melingkupi tubuh sang dukun. Angin menggila, dinding retak, dan api beterbangan di udara seolah tak terikat hukum dunia. Para murid Mbah Ragil yang belum tumbang mulai memagari gurunya dengan mantra pengunci, menciptakan lingkaran gaib yang menghisap energi spiritual. Namun Gus Ikdam tetap berdiri dengan kepala tegak, seakan badai tak berarti apa-apa di hadapan kekuatan Allah yang ia junjung. Sudah cukup teatrikalnya, ujar Gus Ikdam lantang. Ia membuka sorban putihnya dan melemparkannya ke udara. Ajaibnya, sorban itu melayang dan bersinar terang seperti bintang, menyebar energi damai ke seluruh ruangan. Cahaya itu menusuk kegelapan, membakar lambang-lambang gaib di dinding yang selama ini tak pernah bisa disentuh siapapun. Mbah Ragil terkejut. Ini bukan sekadar doa atau wirid biasa. Ini adalah ilmu marifat yang dipadukan dengan kekuatan spiritual murni. Dengan gerakan cepat, Mbah Ragil menancapkan tongkat pusaka ke lantai. Dari dalam tanah, muncul ular besar bersisik besi, mengeluarkan bisa hitam yang menetes dan menguapkan lantai batu. Coba tahan ini, santri, desis Mbah Ragil. Ular itu melesat dengan kecepatan petir, siap melumat Gus Ikdam. Tapi sebelum binatang itu menyentuh tubuhnya, Gus Ikdam menunduk dan menyentuhkan telapak tangan ke tanah, membaca potongan surah Yunus ayat 62-64. Kilatan putih menyambar dari dalam bumi, membakar ular itu hingga menjadi abu dalam sekejap. Para murid Mbah Ragil berteriak panik. Salah satu dari mereka,
yang masih setengah sadar, jatuh berlutut dan menangis. Kami tak pernah diajarkan bahwa cahaya bisa sekuat ini, lirihnya. Tapi Mbah Ragil mengamuk. Ia terhuyung, namun amarahnya meledak. Dengan suara keras, ia memanggil, penghuni lembah hitam, makhluk gaib tertua yang selama ini menjadi pelindung utamanya. Dari langit-langit padepokan muncul pusaran asap hitam, dan dari dalamnya turun sosok berwujud bayangan besar dengan wajah ribuan. Makhluk itu melayang di atas aula, memancarkan energi yang membuat pohon-pohon di luar padepokan mulai layu dan mati. Gus Ikdam tampak menggigil sesaat, bukan karena takut, tapi karena medan spiritual kini mencapai titik terkuat. Ia menutup matanya, menarik napas dalam, lalu mulai membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas secara berulang-ulang. Suaranya pelan, tapi setiap getarannya seperti menggetarkan dimensi gaib di sekitarnya. Pusaran bayangan itu mulai mengerang, seolah kesakitan mendengar lantunan ayat-ayat itu. Tapi ia belum menyerah. Ia menyerang dengan melesat turun, namun Gus Ikdam menunduk, lalu sujud panjang di tengah kobaran api dan badai. Dari sujud itu, keluar kilatan cahaya yang membentuk perisai besar. Serangan makhluk itu mental, menghantam langit-langit dan menghancurkan sebagian atap padepokan. Seketika suasana sunyi. Mbah Ragil mulai menyadari, ia tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa, tapi dengan seorang hamba yang dilindungi langsung oleh langit. Gus Ikdam berdiri perlahan, matanya tenang, tapi tubuhnya mulai gemetar karena benturan energi terus-menerus. Ia menatap Mbah Ragil. Ini belum akhir, tapi kau sudah mulai kalah, dari dalam dirimu sendiri, ucapnya lirih. Mbah Ragil mengepalkan tangan, amarah dan keraguan mulai bersaing dalam dadanya. Ia tak menyangka bahwa seorang santri bisa mendobrak pagar-pagar gaib yang ia bangun selama puluhan tahun. Di balik sorot matanya, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, gentar. Padepokan itu kini seperti dunia lain. Langit di atasnya menghitam total, dan kilatan petir menyambar tanpa suara, seolah alam sendiri enggan mengganggu pertarungan dua kekuatan yang telah menembus batas dunia manusia. Mbah Ragil berdiri dengan tubuh gemetar. Jubahnya yang hitam terbakar di beberapa bagian, matanya merah karena amarah dan tekanan spiritual yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Tapi meski tubuhnya mulai goyah, egonya masih menjulang. Ia menolak kalah, bahkan jika tubuhnya harus hancur. Aku adalah penjaga rahasia zaman, kau hanya santri kampung. Teriaknya dengan suara parau. Gus Ikdam tetap diam, tapi dari sorot matanya, jelas bahwa ia tak menganggap enteng lawannya. Ia tahu, ego Mbah Ragil bisa jauh lebih berbahaya daripada makhluk-makhluk gaib yang telah ia kalahkan sebelumnya. Dalam diamnya, ia kembali membaca zikir pelan, menyatukan hati dan niat hanya kepada Allah. Suasana di sekelilingnya mulai mereda, angin berhenti, dan api mulai padam. Ruang itu seolah tunduk kepada satu sumber kekuatan, keikhlasan. Tiba-tiba, Mbah Ragil menancapkan kedua tangannya ke lantai, dan dari celah-celah tanah, muncul 9 tombak bayangan yang menyala merah darah. Tombak-tombak itu melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Gus Ikdam. Namun sebelum menyentuhnya, udara seolah membeku, dan waktu seperti melambat. Dengan satu gerakan tangan, Gus Ikdam membuat tasbih di lehernya berputar cepat, membentuk pusaran cahaya yang menyapu tombak-tombak itu hingga lenyap. Tidak ada dentuman, hanya cahaya yang menelan kegelapan. Mbah Ragil mulai goyah. Ia terbatuk darah, kakinya bergetar hebat. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya. Selama puluhan tahun ia mempelajari ilmu gaib dari berbagai penjuru, dari gunung-gunung angker, dari kitab-kitab tua yang dilumuri darah. Ia telah tumbalkan ratusan makhluk, bahkan manusia, untuk menjaga kekuatannya. Tapi hari ini, seorang santri datang membawa kekuatan yang tak bisa disentuh oleh semua itu, kekuatan dari keikhlasan, dari zikir yang tulus. Para murid yang tersisa kini tak lagi punya keberanian untuk berdiri. Mereka jatuh bersimpuh, beberapa menangis, mencabut jimat dari tubuh mereka sendiri. Maafkan kami buta, kami dibutakan, ujar salah satu dari mereka. Gus Ikdam mendekati mereka, menyentuh kepala mereka satu persatu sambil membaca doa. Aura hitam di tubuh mereka perlahan hilang, digantikan dengan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan selama ini. Tapi Mbah Ragil menolak tunduk. Ia terlatih berdiri, matanya kini tak lagi merah karena amarah, tapi karena ketakutan. Apa kau pikir, hanya dengan ayat dan zikir, kau bisa menghapus semua yang telah kubangun? Tanyanya dengan suara patah. Gus Ikdam menatapnya,
lalu berkata pelan, "Yang kau bangun bukan kekuatan. Yang kau bangun adalah ketakutan. Dan ketakutan selalu kalah oleh keimanan." Dengan sisa tenaganya, Mbah Ragil mencoba menyerang sekali lagi. Ia membaca mantra terlarang yang selama ini ia simpan untuk hari kiamatnya sendiri. Tanah kembali bergetar, dan tubuhnya mengeluarkan aura pekat seperti jelaga. Tapi sebelum mantranya selesai, Gus Ikdam mengangkat tangannya dan membaca kalimat penutup dari surah Al-Baqarah. Cahaya putih menyilaukan meledak dari langit-langit padepokan, menghantam tubuh Mbah Ragil hingga tubuh itu terpental dan menghantam tiang utama bangunan. Suasana sunyi, debu mengepul, Mbah Ragil terkapar, tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya porak-poranda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hampa. Di hadapannya, Gus Ikdam tak berdiri sebagai musuh, tapi sebagai cermin dari apa yang selama ini ia abaikan, jalan kebenaran yang ia hianati demi kekuasaan. Langit Jombang perlahan cerah, kabut pekat yang menyelimuti padepokan Mbah Ragil mulai terangkat, seolah alam pun ikut bernapas lega. Di dalam aula yang hancur, Mbah Ragil masih tergeletak dengan napas berat. Tubuhnya dipenuhi luka gaib, bukan luka fisik, tapi luka dari benturan antara ego dan kebenaran yang telah lama ia tolak. Gus Ikdam mendekatinya perlahan, wajahnya teduh, tanpa dendam. Di sekelilingnya, para mantan murid Mbah Ragil kini duduk bersila, menangis dalam doa, memohon ampun atas kesesatan masa lalu. Mbah Ragil mencoba bangkit, tapi tubuhnya lunglai. Tatapannya sayu, dan air mata mengalir pelan di sudut matanya. "Aku, sudah terlalu jauh," lirihnya. Suara itu bukan lagi milik dukun sakti yang angkuh, tapi suara seorang manusia yang akhirnya menyadari kehampaannya. "Ilmu yang kupelajari, semua itu hanya membuatku jauh dari diri sendiri. Aku pikir aku telah menjadi Tuhan di antara manusia, tapi nyatanya aku tak lebih dari budak kesombongan," lanjutnya terbata. Gus Ikdam duduk di sampingnya, meletakkan tangannya di dada Mbah Ragil. "Ilmu itu netral, Mbah. Tapi hatilah yang membawanya ke arah gelap atau terang. Allah masih membuka pintu tobat, bahkan untuk orang sepertimu," ucapnya lembut. Kalimat itu menusuk hati Mbah Ragil lebih dalam dari ribuan mantranya sendiri. Ia menggigil, lalu menangis seperti anak kecil. Tangis yang selama ini ia pendam, tangis yang tak pernah ia izinkan keluar selama puluhan tahun bergelimang kuasa gaib. Para murid yang menyaksikan itu ikut terseduh. Mereka tak menyangka akan melihat gurunya menangis, memohon ampun, dan membuka hati. Padepokan itu yang tadinya menjadi tempat pemujaan kegelapan, kini berubah menjadi tempat tangis dan zikir. Gus Ikdam memimpin doa bersama, dan gema kalimat la ilaha illallah menggema ke seluruh penjuru bukit. Getarannya bahkan terasa sampai ke desa-desa, membuat banyak warga keluar rumah dan menatap ke arah langit yang kini terang benderang. Tak lama kemudian, datanglah rombongan warga dan tokoh agama Jombang yang mendengar kabar bahwa Gus Ikdam telah mendaki bukit dan menghadapi sang dukun. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana padepokan yang dulu ditakuti kini dipenuhi cahaya dan isak tangis. Pertobatan, Mbah Ragil dibopong keluar oleh para muridnya sendiri, tak lagi sebagai guru besar, tapi sebagai seorang manusia yang ingin memulai hidup baru. Gus Ikdam lalu meminta agar padepokan itu tidak dibakar atau dirusak. "Biarkan tempat ini berdiri sebagai saksi. Bukan lagi saksi kekuasaan kegelapan, tapi saksi bahwa Allah Maha membolak-balikkan hati," ujarnya. Usul itu diterima. Para warga sepakat menjadikan tempat itu sebagai pesantren rehabilitasi bagi mereka yang pernah tersesat dalam ilmu hitam, agar bisa kembali ke jalan Allah dengan bimbingan yang benar. Mbah Ragil duduk di pelataran, menatap matahari terbit untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun dengan perasaan damai. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama. Ia telah kalah, tapi kekalahan itu justru membebaskannya dari jerat kesombongan. Di sampingnya, Gus Ikdam masih duduk tenang, melantunkan ayat-ayat suci, tak mencari pujian, hanya mengharap ridha Allah. Namun, jauh di kejauhan, di balik hutan-hutan di perbatasan Jombang, ada sepasang mata yang memperhatikan semua ini. Mata itu milik seseorang yang tak kalah sakti, dan tak terima kekalahan Mbah Ragil begitu saja. Bab selanjutnya akan membuka tabir tentang siapa dia dan mengapa ia mengincar Gus Ikdam. Malam mulai turun di Jombang, namun udara terasa berbeda. Tidak lagi pengap oleh aura gaib, melainkan tenang seperti usai hujan yang menyejukkan jiwa. Di padepokan yang kini mulai dibersihkan dan dipugar oleh para santri baru, suasana damai terasa meresap. Namun ketenangan itu hanya sebatas permukaan,
Sebab di hutan lebat di perbatasan timur Jombang, sesosok pria berjubah merah marun tengah duduk bersila di atas batu besar. Matanya menatap ke arah padepokan dengan tatapan tajam penuh dendam. Dialah Ki Sendang Jagat, dukun yang konon memiliki kekuatan melampaui Mbah Ragil, dan lebih kejam dalam menegakkan kekuasaan ilmu hitamnya. Ki Sendang Jagat adalah mantan guru Mbah Ragil, sosok yang telah menghilang selama lebih dari 2 dekade, memilih hidup dalam keterasingan dan mempelajari ilmu dari kitab-kitab terlarang yang bahkan ditulis dengan darah manusia. Ia tak percaya pada tobat, baginya kegelapan adalah jalan kekal. Saat ia mendapat kabar dari makhluk gaib pengintainya bahwa Mbah Ragil telah tumbang dan bahkan bertaubat, amarahnya meledak. "Pengecut, kau memalukan nama gurumu," desisnya sambil menggenggam keris pusaka yang berdenyut seperti jantung hidup. Dengan satu gerakan tangan, Ki Sendang memanggil burung hitam bermata merah untuk menyampaikan pesan tantangannya. "Terbanglah ke arah santri itu, katakan bahwa gurunya yang sejati akan datang menagih harga dari cahaya yang telah meruntuhkan kegelapan." Burung itu melesat menembus malam, membawa hawa dingin yang menusuk, bahkan para penghuni hutan pun diam membeku saat makhluk itu lewat. Di padepokan, Gus Ikdam sedang duduk membaca Al-Quran ketika burung itu tiba-tiba hinggap di depannya dan menatapnya lekat. Seekor burung tak mungkin bicara, namun matanya menyampaikan ancaman yang jelas. Pertarungan belum selesai. Gus Ikdam terdiam sejenak, lalu menutup musyafnya perlahan. Ia tahu, ini bukan lagi tentang Mbah Ragil. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bangkit dari kegelapan masa lalu. Dalam hatinya, ia bersiap bukan dengan kebencian, tapi dengan kesadaran bahwa jalan para penegak kebenaran tak pernah sepi dari ujian. Ia bangkit dan memanggil 2 santri kepercayaannya. "Persiapkan diri, sepertinya malam ini belum berakhir." Sementara itu, di dusun terpencil tak jauh dari perbatasan, angin berhembus kencang, membawa kabar aneh. Anak-anak menangis tanpa sebab, hewan-hewan resah, dan para tetua desa merasa hawa jahat yang sangat kuat tengah mendekat. Mereka tak tahu siapa yang datang, tapi mereka tahu bahwa jika bukan Gus Ikdam yang menghadapi, dusun mereka bisa saja lenyap sebelum fajar. Kekhawatiran mulai tumbuh, dan doa-doa dari desa kecil itu mengalir ke langit tanpa henti. Ki Sendang Jagat mulai bergerak. Dengan langkah pelan, ia menapaki jalan setapak yang sudah tak dilalui manusia. Pohon-pohon merunduk saat ia lewati, dan tanah menjadi gelap di bawah kakinya. Ia mengirim bayangan-bayangan hitam untuk merasuk ke mimpi para penduduk, menyebar ketakutan sebelum ia tiba secara nyata. Tapi dalam diamnya, Gus Ikdam sudah tahu kemana arah energi itu mengalir. "Inilah ujian berikutnya," ucapnya dalam hati. "Dan Allah akan selalu cukup bagi siapapun yang berserah." Di akhir malam itu, langit kembali menghitam. Tapi bukan karena dosa, melainkan karena peperangan takdir yang akan segera berlangsung. Cahaya dan kegelapan kembali bersiap, dan kali ini, pertarungan tak hanya akan menentukan satu padepokan, tapi seluruh wilayah Jombang. Babak akhir semakin dekat. Fajar belum menyentuh cakrawala ketika bayangan gelap itu mulai menjalar di sepanjang lembah Jombang. Ki Sendang Jagat akhirnya tiba di kaki bukit, di mana padepokan yang dulu angker kini dipenuhi santri-santri yang mulai belajar tentang ketenangan dan kedamaian. Namun kedamaian itu terancam oleh sosok yang datang dengan penuh kemarahan dan dendam. Di dalam kesunyian pagi, angin berputar liar, dan tanah terasa bergetar, seperti menandakan kedatangan petaka. Gus Ikdam berdiri di depan padepokan, memandang ke arah hutan tempat Ki Sendang Jagat datang. Kekuatan spiritual dari musuhnya terasa menekan udara di sekitarnya, membuat setiap langkah terasa berat. Namun, Gus Ikdam tetap teguh, matanya penuh ketenangan. "Aku tidak akan lari dari takdir, meskipun ia datang dengan bentuk apapun," ujarnya pelan. Para santri yang mendengar kata-kata itu mulai menghimpun keberanian. Mereka tahu bahwa apa yang sedang terjadi bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan untuk menyelamatkan jiwa mereka dari kegelapan yang ingin menghancurkan semua yang telah mereka pelajari. Ki Sendang Jagat akhirnya muncul dari balik pepohonan, berjalan perlahan menuju Gus Ikdam dengan senyum sinis yang penuh kebencian. "Kau yang telah mengalahkan Mbah Ragil, ternyata tidak lebih dari orang yang tak tahu kedalaman ilmu yang sesungguhnya," ujarnya dengan suara bergetar, namun penuh percaya diri. "Kau terlalu naif jika berpikir bahwa semua ini bisa selesai dengan doa dan zikir. Kegelapan ini sudah mengakar dalam dunia, dan aku adalah penegaknya." Dengan gerakan cepat, Ki Sendang Jagat mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul makhluk-makhluk hitam berbentuk bayangan yang menyeramkan. Mereka berputar mengelilingi tubuh Gus Ikdam,
menciptakan dinding gaib yang hampir tak bisa ditembus. Makhluk-makhluk itu menyemburkan api hitam yang menjalar dengan cepat, mencoba membakar siapa saja yang ada di dalam jangkauannya. Tapi Gus Ikdam tetap berdiri teguh, mengangkat tangan ke langit, memohon perlindungan dan kekuatan hanya dari Allah. Secercah cahaya muncul dari telapak tangannya, menembus kegelapan seperti matahari yang terbit di tengah malam. Dengan sekali gerakan, ia memancarkan sinar terang yang menghancurkan makhluk-makhluk bayangan itu menjadi abu. Ki Sendang Jagat terkejut, namun senyumnya tak hilang. "Bagus, aku ingin melihat lebih banyak lagi, Gus Ikdam," katanya dengan suara yang kini penuh tawa jahat. Ia tahu bahwa kekuatan Gus Ikdam bukan sekadar dari kekuatan lahiriah, tapi dari hubungan yang lebih dalam dengan Yang Maha Kuasa. Pertarungan menjadi semakin sengit. Ki Sendang Jagat mengumpulkan seluruh kekuatan gaibnya, menciptakan pusaran hitam yang mengerikan di sekitar mereka. Angin menderu, bumi bergetar, dan langit seolah ikut terbelah. "Jika kau pikir cahaya itu akan mengalahkan kegelapan ini, maka kau telah salah, Gus Ikdam," teriaknya, matanya membara dengan kebencian yang tak terbendung. Namun, Gus Ikdam justru semakin tenang. Ia menatap Ki Sendang Jagat dengan penuh pengertian. "Kegelapan yang kau bawa hanya sementara. Semua yang berasal dari selain Allah pasti akan runtuh. Ini adalah akhir bagi kekuasaanmu." Dengan kekuatan yang luar biasa, Gus Ikdam melangkah maju, mengeluarkan satu kalimat terakhir dari hati yang penuh keyakinan. "La ilaha illallah." Kalimat itu seakan mengguncang alam semesta. Dari dalam tubuhnya, cahaya terang meledak, mengubah segala yang ada di sekitarnya menjadi putih bersih. Ki Sendang Jagat berteriak keras, merasakan tubuhnya tercekik oleh kekuatan tak terlihat, tubuhnya terangkat ke udara dan mulai terbakar oleh api ilahi yang mengelilinginya. Pusaran hitam yang ia ciptakan mulai runtuh, dan tubuhnya jatuh terjerembab ke tanah, tak lagi memiliki kekuatan. Sekejap kemudian, suasana menjadi sunyi. Ki Sendang Jagat terkapar, tubuhnya tak lagi bergerak. Padepokan yang semula dipenuhi dengan energi negatif kini dipenuhi oleh kedamaian yang melimpah. Gus Ikdam berdiri, menatap tubuh Ki Sendang Jagat yang tergeletak tak bernyawa. Tidak ada rasa kemenangan di dalam hatinya, hanya rasa syukur karena ia telah menjalani takdir ini dengan penuh ikhlas. Sungguh, kekuasaan di dunia ini tak akan pernah abadi. Hanya Allah yang Maha Kekal. Para santri mulai mendekat, sebagian menangis, sebagian tersenyum lega. Mereka tahu, setelah semua yang telah mereka lalui, mereka kini bisa menjalani hidup dengan damai. Gus Ikdam menatap langit, berdoa dalam hati agar Allah memberinya kekuatan untuk terus membawa kebenaran di dunia yang penuh dengan godaan ini. Pertarungan ini memang telah berakhir, namun perjalanan untuk menegakkan kebenaran baru saja dimulai. Dengan langkah perlahan, Gus Ikdam menuju ke dalam padepokan, diikuti oleh para santri yang kini benar-benar siap mengikuti jalan yang benar. Mereka tahu, dunia ini penuh dengan ujian, namun dengan keikhlasan dan iman, mereka bisa menghadapinya, bersama dalam cahaya yang tidak akan pernah padam. Demikianlah akhir dari kisah ini. Namun perjalanan Gus Ikdam sebagai pembawa cahaya masih terus berlanjut. Meskipun Ki Sendang Jagat telah tumbang dan patah, ketenangan yang semula menguasai padepokan Gus Ikdam tidak bertahan lama. Di balik kemenangannya, ada jejak-jejak yang masih tertinggal, membayangi seperti kabut yang tak kunjung hilang. Para santri yang menyaksikan pertarungan itu menyadari bahwa meski kegelapan telah pergi, ancaman lain yang lebih besar mungkin sedang menunggu di balik horizon. Gus Ikdam merasa ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru, perjalanan yang lebih berat dan lebih berbahaya. Hari demi hari berlalu, tetapi Gus Ikdam tak bisa mengabaikan perasaan was-was yang menyelimuti hatinya. Bahkan di malam yang paling tenang sekalipun, ia merasa seolah ada yang mengamatinya dari jauh. Ketika ia duduk di dalam masjid, melantunkan doa dan zikir, sesekali matanya melirik keluar jendela. Rasa was-was itu tak kunjung hilang. Para santri merasakannya, namun mereka hanya bisa mendiamkan. Mereka tahu, kalau Gus Ikdam merasa ada sesuatu yang mengancam, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Tengah malam, ketika langit jombang sudah diselimuti taburan bintang, Gus Ikdam berdiri dan memandang jauh ke arah bukit tempat pertempuran terakhir terjadi. Di sana, tanah yang semula dipenuhi kegelapan kini kembali hijau, namun ada sesuatu yang mengusik pikirannya, suasana yang terlalu damai, seperti sesuatu yang berusaha menutupi kenyataan yang lebih kelam. Saat ia melangkah keluar, seorang santri datang mendekat dan menyerahkan sebuah surat yang terbungkus rapat.
Tidak ada nama yang tercantum, hanya segel berbentuk aneh di atasnya. Gus Ikdam merasakan hawa gaib yang kuat. Dari surat itu, dengan tangan yang mantap, Gus Ikdam membuka surat tersebut. Kata-kata yang tertulis di dalamnya tidak hanya mengerikan, tetapi juga penuh dengan teka-teki yang memancing kekhawatiran. Kemenanganmu hanya sementara, ada yang lebih besar yang akan datang. Kami adalah bayang-bayang yang lebih gelap dari malam. Waktu akan membuktikan bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar mati. Kalimat itu seperti sabetan pedang yang langsung menusuk hatinya. Gus Ikdam tahu bahwa ini bukan ancaman kosong. Ini adalah pesan dari kekuatan yang lebih tinggi, yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Tak lama setelah surat itu dibaca, segerombolan burung hitam terbang rendah, berputar-putar di atas padepokan. Para santri mulai panik, merasakan energi negatif yang begitu kuat. Mereka yang sebelumnya datang untuk mencari kedamaian kini merasakan ketakutan yang mulai merayapi tubuh mereka. Gus Ikdam menarik napas panjang dan memejamkan mata, mencoba merasakan apa yang tengah terjadi. Ia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa musuh yang lebih berbahaya sedang mendekat, mungkin lebih cerdik, lebih kuat, dan lebih licik daripada yang pernah ia hadapi. Keesokan harinya, seorang pria tua misterius datang ke padepokan Gus Ikdam. Pria itu mengenakan jubah hitam dan topi tinggi, wajahnya tersembunyi di balik bayang-bayang, namun aura yang dipancarkannya membuat semua orang di sekitar Gus Ikdam merasa tak nyaman. Gus Ikdam, katanya, suaranya serak dan berat, aku datang untuk memperingatkanmu. Kegelapan yang kau kira telah pergi, hanya bersembunyi sejenak. Ada sebuah rahasia yang telah lama terkubur, dan itu akan datang menuntut balas. Gus Ikdam menatap pria itu dengan penuh kewaspadaan. Siapa kau? Tanyanya tegas. Pria itu tersenyum sinis. Aku adalah bagian dari masa lalumu, bagian dari masa lalu yang kau kira sudah dilupakan. Tapi kegelapan tidak pernah bisa dilupakan. Ia akan kembali, dan kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Setelah itu, pria itu menghilang dalam sekejap, seperti kabut yang menguap di pagi hari, meninggalkan rasa takut yang mendalam di hati setiap orang yang menyaksikannya. Malam itu, Gus Ikdam duduk sendiri di ruang meditasinya, merenung. Bayangan-bayangan masa lalu yang tak pernah ia duga kini kembali menghantuinya. Sebuah teka-teki yang lebih besar tengah menantinya. Ia tahu bahwa kegelapan yang ia hadapi selama ini bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan hanya dengan doa dan kekuatan lahiriah. Ia harus mempersiapkan dirinya dengan lebih matang, tidak hanya dengan ilmu, tetapi juga dengan pemahaman yang lebih dalam tentang takdir, tentang hidup, dan tentang ujian yang datang dengan cara yang tak terduga. Namun, satu hal yang pasti, Gus Ikdam tidak akan pernah mundur. Ia telah melihat kegelapan dalam berbagai bentuk, dan setiap kali ia menghadapi ujian, ia tahu bahwa cahaya akan selalu menemukan jalannya. Hanya waktu yang akan menunjukkan siapa musuh sesungguhnya, dan apakah kekuatan yang ia miliki cukup untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Suasana di padepokan Gus Ikdam kini jauh berbeda. Udara yang semula penuh kedamaian, kini terasa berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di atas mereka, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan dirinya. Santri-santri yang dulu datang dengan penuh harapan kini mulai resah, merasakan bahwa ketenangan yang mereka nikmati selama ini hanyalah sebuah ilusi. Mereka bisa merasakan aura aneh yang semakin menguat. Bahkan di dalam diri Gus Ikdam, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan, sebuah tanda bahwa ancaman yang ia hadapi kali ini lebih dari sekadar fisik atau ilmu gaib yang biasa. Pagi itu, setelah pertemuan dengan pria misterius, Gus Ikdam memutuskan untuk memanggil semua santri ke tengah halaman padepokan. Wajahnya serius, tidak ada lagi senyum yang menghiasi bibirnya. Ada yang harus kita persiapkan, katanya, suaranya menggema di udara yang sepi. Kegelapan yang pernah kita hadapi belum berakhir. Kita akan segera diuji, dan kita harus siap untuk menghadapi apapun yang datang. Para santri hanya bisa saling berpandangan, kekhawatiran jelas tergambar di wajah mereka, namun mereka tahu bahwa ini adalah takdir yang harus mereka jalani bersama Gus Ikdam. Di tengah perasaan cemas yang mulai menguasai, sebuah suara gaib terdengar di telinga Gus Ikdam. Suara itu begitu jelas, seakan datang dari dalam dirinya. Jangan biarkan mereka melihat ketakutanmu. Kegelapan yang datang kali ini bukan hanya untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menggulung seluruh dunia. Gus Ikdam merasakan gemuruh yang mulai menggema di dalam dadanya. Ia tahu bahwa kata-kata itu bukan hanya peringatan, melainkan sebuah ancaman yang nyata.
Aku harus menemui mereka sebelum semuanya terlambat, gumamnya dalam hati, matanya menyala dengan tekad yang semakin membara. Sore hari itu, Gus Ikdam memutuskan untuk pergi menuju hutan yang pernah menjadi tempat pertempuran terakhir dengan Ki Sendang Jagat. Di sanalah, ia merasa energi gaib yang kuat mengalir. Namun, kali ini bukan untuk berperang. Ia tahu, kegelapan yang mendekat tidak bisa dihadapi dengan cara yang biasa. Ia harus menggali kekuatan dalam dirinya yang selama ini terkubur. Setiap langkah yang ia ambil menuju hutan, angin berbisik keras, seakan memperingatkannya bahwa perjalanan ini berbahaya, dan tidak semua orang akan selamat. Di hutan itu, Gus Ikdam tiba di sebuah tempat yang sudah lama ia hindari. Sebuah gua tersembunyi yang dulu menjadi tempatnya belajar ilmu-ilmu gaib yang lebih dalam. Ia tahu, dalam gua itu terdapat kunci dari semua jawaban yang selama ini ia cari. Ia memasuki gua dengan hati-hati, tubuhnya merinding karena hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti. Di dalam, kegelapan terasa lebih pekat, tetapi Gus Ikdam sudah siap. Dengan penuh keyakinan, ia mulai mengingat kembali setiap ajaran yang diberikan oleh gurunya, tentang cara mengendalikan kekuatan yang datang dari dalam, bukan hanya dari luar. Tiba-tiba, cahaya mulai muncul dari dalam gua, bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Sebuah cahaya yang sangat terang, seakan-akan jiwa Gus Ikdam sendiri yang memancarkan cahaya itu. Cahaya ini mengalir melalui seluruh tubuhnya, mengisi setiap sel dalam dirinya dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa bahwa kekuatan yang selama ini ia miliki hanyalah sebagian kecil dari potensi dirinya yang sebenarnya. Cahaya ini adalah kekuatan yang lebih tinggi, yang hanya bisa diakses melalui ketulusan hati dan keteguhan iman. Namun, tak lama setelah cahaya itu menyinari gua, suara keras terdengar, mengguncang seluruh alam sekitarnya. Dari kegelapan muncul sosok yang sangat tinggi, berbentuk bayangan gelap yang melingkupi seluruh gua. Kau pikir dengan cahaya itu, kau bisa mengalahkan kami? Suara itu bergema, terdengar seperti 1000 suara yang bersatu. Gus Ikdam terdiam, matanya menatap sosok itu. Kau adalah salah satu dari mereka, katanya pelan, namun penuh keyakinan. Kegelapan yang tak pernah mati. Sosok itu tertawa, dan tawa itu penuh dengan kebencian yang mendalam. Kami tidak pernah mati, Gus Ikdam. Kami hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dan waktu itu telah tiba. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat, menyerang Gus Ikdam dengan kekuatan luar biasa. Namun, Gus Ikdam tidak gentar. Ia meresapi cahaya yang mengalir dalam dirinya, memusatkan seluruh energi dalam satu titik. Kegelapan itu hanya akan berakhir jika kita membiarkan cahaya yang lebih besar datang, katanya dengan suara penuh kepercayaan. Dengan gerakan cepat, Gus Ikdam melepaskan kekuatan dalam dirinya. Cahaya yang sangat terang itu meledak, menghancurkan bayangan gelap yang menyerangnya. Sosok itu berteriak keras, berusaha bertahan, namun akhirnya cahaya Gus Ikdam menyinari kegelapan itu, mengubahnya menjadi asap hitam yang perlahan-lahan menghilang. Meskipun ia berhasil mengalahkan sosok tersebut, Gus Ikdam tahu bahwa ini bukanlah akhir. Kegelapan yang lebih besar masih menunggu di luar sana. Pertarungan ini baru saja dimulai, dan Gus Ikdam harus lebih siap daripada sebelumnya. Malam semakin larut, namun di dalam gua yang kini telah kembali sunyi, Gus Ikdam masih berdiri di tengah-tengah cahaya yang baru saja ia lepaskan. Meski kemenangan atas sosok bayangan itu terasa manis, namun Gus Ikdam tak dapat menutupi rasa cemas yang menggerogoti hatinya. Kegelapan yang ia hadapi tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya melarikan diri ke dalam bayangan yang lebih dalam. Perasaan itu semakin kuat saat angin malam menghembuskan bisikan halus, seolah memperingatkan bahwa musuh yang sebenarnya belum menunjukkan wujudnya. Di luar gua, langit gelap dan bintang-bintang tersembunyi di balik awan hitam yang pekat. Gus Ikdam menatap langit, merasakan sesuatu yang tak biasa. Kegelapan yang ia rasakan bukan lagi sekadar musuh yang ada di luar dirinya, tetapi sesuatu yang lebih pribadi, lebih dalam. Ia mulai merasakan bahwa bayangan itu bukan hanya datang untuk mengancam hidupnya, tetapi juga ingin mengguncang dasar iman dan keyakinannya. Apa yang sebenarnya aku hadapi? Gumamnya pelan, tidak ada jawaban yang datang, hanya sunyi yang menenggelamkan dirinya dalam keheningan. Gus Ikdam mengambil langkah perlahan keluar dari gua, menyusuri jalan setapak yang sempit menuju padepokan. Setiap langkahnya terasa lebih berat, seakan bumi di bawah kakinya menjadi lebih padat, menahan langkahnya untuk maju. Dalam perjalanan pulang,
pikirannya melayang ke pesan yang disampaikan pria misterius itu. Kegelapan yang datang kali ini bukan hanya untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menggulung seluruh dunia. Kalimat itu terngiang di telinganya, semakin jelas dan semakin menekan. Kegelapan yang tersembunyi, yang semakin mendekat, bukan hanya ancaman pribadi, tetapi ancaman bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Sesampainya di padepokan, suasana yang biasanya penuh dengan tawa dan obrolan hangat, kini terasa hampa. Para santri yang biasanya berlatih dan beribadah bersama, kini tampak lesu, terdiam di tempat masing-masing, seolah merasakan ketegangan yang sama dengan Gus Ikdam. Mereka tahu ada sesuatu yang tak beres, meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan. Gus Ikdam melihat mereka, dan dalam tatapannya, ia dapat merasakan beban yang mereka bawa, ketakutan yang datang tanpa mereka sadari. Aku harus segera memberi mereka jawaban, pikirnya, namun hatinya masih ragu. Di tengah keheningan, Gus Ikdam memutuskan untuk berkumpul dengan para santri. Ia tahu bahwa hanya dengan menyatukan hati dan pikiran mereka bisa menghadapi ancaman yang datang. Ia berdiri di tengah mereka, menatap setiap wajah yang penuh kecemasan. Kita sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Kegelapan ini bukan hanya musuh luar, tetapi musuh dalam diri kita semua. Jika kita tidak bersatu, maka kita tidak akan mampu bertahan, kata Gus Ikdam dengan suara yang penuh kekuatan. Suaranya menggema, menembus ketakutan yang menyelimuti. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari luar padepokan, diikuti oleh derap langkah yang semakin mendekat. Para santri panik, dan Gus Ikdam segera merasakan aura yang sangat asing. "Ini dia," bisiknya. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah keluar dari pintu padepokan. Di luar, sebuah sosok tinggi besar berdiri di hadapannya. Wajahnya tertutup kabut hitam, dan matanya menyala dengan api yang penuh kebencian. Sosok itu menyeringai, dan tawa jahatnya menggema di udara yang dingin. "Kau pikir dengan cahaya itu, kau bisa mengalahkan kami? Kami adalah bayangan yang tak pernah bisa dilenyapkan," kata sosok itu dengan suara menggelegar. Gus Ikdam mengangkat tangannya, bersiap menghadapi ancaman yang datang. Namun, ada yang berbeda kali ini. Sosok itu bukan sekadar makhluk gaib yang bisa ia usir dengan kekuatan spiritual biasa. Ia merasakan gelombang kekuatan yang jauh lebih besar, lebih gelap, lebih kuat. "Apa yang kau inginkan?" tanya Gus Ikdam, suaranya tetap tenang meskipun di dalam hati ia merasakan kecemasan yang tak terungkapkan. "Kami ingin melihat sejauh mana kau bisa bertahan, Gus Ikdam," jawab sosok itu, suara mereka bergema seperti 1000 suara yang berbicara bersamaan. Kegelapan ini bukan hanya untuk satu orang. Ini adalah ujian bagi seluruh dunia. Seiring dengan kata-kata itu, bayangan hitam yang melingkupi sosok tersebut mulai menggerakkan dirinya, mengalir seperti air yang tak bisa dihentikan. Gus Ikdam tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, pertarungan yang akan menentukan nasib seluruh umat. Tanpa kata-kata lagi, ia maju dengan penuh keyakinan. Sebuah cahaya terang mulai bersinar dari tubuhnya, menembus kegelapan yang semakin menggulung. Ia tahu, hanya dengan iman yang teguh, ia bisa mengatasi kegelapan ini, atau akan terpuruk selamanya dalam bayangannya. Pertarungan itu pun dimulai, di bawah langit yang kini dipenuhi dengan awan kelam, membawa ancaman yang lebih besar dari yang pernah Gus Ikdam bayangkan. Pertarungan itu berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa, seperti dua kekuatan besar yang saling bertumbukan. Gus Ikdam dan sosok bayangan hitam itu saling bertempur dengan kemampuan yang tak terbayangkan. Setiap gerakan mereka seperti petir yang membelah langit malam, menggetarkan tanah di bawahnya, menggetarkan hati setiap orang yang menyaksikan. Cahaya yang dipancarkan oleh Gus Ikdam menyinari kegelapan, sementara bayangan hitam itu mengembun dan mengalir, menyelimuti segalanya dengan kengerian yang begitu nyata. Gus Ikdam tahu, setiap kali cahaya yang ia lepaskan menyentuh bayangan itu, ia merasakan sebuah perlawanan yang tak biasa. Bayangan hitam itu tampaknya bisa menyerap cahaya yang ia keluarkan, menyatu dengan kekuatan kegelapan yang tak terjangkau oleh kekuatan spiritual biasa. Rasanya seperti pertempuran antara dua dunia, satu dunia terang yang ingin bertahan, dan satu dunia gelap yang terus berusaha menenggelamkan semuanya dalam kebisuan. Namun, di dalam dirinya, Gus Ikdam merasa bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia tahu, jika ia kalah kali ini, maka seluruh dunia akan tenggelam dalam bayang-bayang kegelapan yang tak terhindarkan. Sosok bayangan itu, dengan kekuatan luar biasa,
menyerang Gus Ikdam dengan gelombang energi gelap yang bisa menghancurkan apapun yang disentuhnya. Setiap serangan mengirimkan getaran keras yang mengoyak udara, menciptakan guncangan yang hampir merobek langit. Namun Gus Ikdam tetap bertahan, meskipun tubuhnya terasa lelah dan jiwanya teruji. Ia tahu, ia harus bertahan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh umat yang mengandalkan keteguhannya. Sebuah teriakan terdengar dari dalam dirinya, menerobos segala batasan fisik yang ada. "Aku tidak akan membiarkan kegelapan ini menang," teriaknya, dan dengan kekuatan baru, ia melancarkan serangan balik yang begitu dahsyat. Cahaya yang ia lepaskan kali ini berbeda. Ia bukan hanya cahaya biasa, tetapi cahaya yang memancar dari inti hati dan imannya. Cahaya ini bukan hanya untuk melawan kegelapan, tetapi untuk menyatukan semua kekuatan yang ada dalam dirinya, ilmu, keyakinan, dan keberanian. Gus Ikdam merasakan sebuah perubahan besar dalam dirinya, seolah-olah alam semesta mendukung setiap langkahnya. Ketika cahaya itu membesar, sosok bayangan hitam itu mulai terdesak, namun tidak dengan mudah menyerah. Bayangan itu berputar-putar, berusaha menahan, dan bahkan menyerap sebagian besar cahaya yang ada. Namun, semakin lama bayangan itu semakin lemah. Gus Ikdam menyadari bahwa meskipun kegelapan tampaknya tak terbendung, ia tetap memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Dengan setiap tarikan napas yang lebih dalam, ia memperkuat sinar yang berasal dari dalam dirinya. Cahaya itu kini tak hanya mengelilingi tubuhnya, tetapi juga menyebar luas, memancar seperti aurora yang menari di langit malam. Sosok bayangan itu semakin terdesak, berusaha melawan, tetapi semakin lama semakin kehilangan kekuatannya. "Kegelapan yang kau bawa tidak akan bisa mengalahkan cahaya yang ada dalam diriku," kata Gus Ikdam dengan tegas. Akhirnya, dalam sebuah ledakan yang mengguncang seluruh tanah di sekitarnya, cahaya Gus Ikdam menghantam bayangan hitam itu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Bayangan itu berteriak keras, suaranya penuh dengan kebencian dan kekalahan. Sosok itu berusaha bertahan, namun tak bisa menghindari cahaya yang semakin menguat, membakar semua yang ada di sekitarnya. Dalam sekejap, bayangan itu terpecah menjadi asap hitam yang menghilang ke dalam angin, meninggalkan bekas kelam yang perlahan memudar. Gus Ikdam jatuh ke tanah, kelelahan setelah pertempuran yang begitu sengit, tetapi hatinya penuh dengan kepastian, ini bukanlah akhir, tetapi sebuah kemenangan kecil dalam perang yang lebih besar. Di sekitar padepokan, para santri yang menyaksikan dari jauh merasa takjub dan takut sekaligus. Mereka tahu bahwa Gus Ikdam baru saja mengalahkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Namun, dalam hati mereka juga tumbuh sebuah harapan, bahwa selama Gus Ikdam ada, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan. Kegelapan yang datang untuk menelan dunia masih ada, tetapi kini mereka tahu, ada cahaya yang cukup kuat untuk melawan bayangan itu. Namun, meskipun sosok bayangan itu telah menghilang, Gus Ikdam merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Ada jejak yang tertinggal, sebuah rasa yang mengganggu hatinya. Kegelapan itu belum sepenuhnya pergi, dan ia tahu, musuh yang lebih besar, yang lebih licik, masih bersembunyi dalam bayang-bayang, menunggu untuk menyerang kembali. Dan kali ini, Gus Ikdam harus lebih siap, karena ancaman yang datang bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Pertarungan ini belum berakhir, dan Gus Ikdam siap untuk menghadapi apapun yang datang. Pagi itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Setelah pertempuran yang menguras tenaga semalam, Gus Ikdam merasa tubuhnya lelah dan lemah, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Meskipun sosok bayangan itu telah menghilang, rasa waspada di dalam dirinya tak kunjung padam. Ia tahu bahwa meskipun kegelapan itu telah terpecah, tidak ada yang benar-benar mengakhiri ancaman yang datang dari dunia yang lebih gelap, dunia yang tak terlihat. Apa yang sebenarnya aku hadapi? Pikirnya dalam hati, seolah ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya terjaga. Bayangannya semakin kuat, dan semakin hari, ia merasa semakin sulit untuk membedakan antara dunia nyata dan dunia yang digelapkan oleh ketakutan. Gus Ikdam memutuskan untuk keluar dari kamarnya, mencoba menyegarkan pikirannya dengan udara pagi. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat para santri berkumpul di halaman, wajah mereka pucat dan penuh kecemasan. "Ada apa?" tanya Gus Ikdam dengan suara yang dalam. Seorang santri yang tampak paling tua di antara mereka maju, matanya menunjukkan kekhawatiran yang nyata. "Gus, kami merasakan sesuatu yang aneh. Ada energi yang datang dari luar, lebih kuat dari sebelumnya. Kami tidak tahu bagaimana cara menghadapinya,
jawabnya dengan suara gemetar. Gus Ikdam merasa ketegangan yang sama, dan ia tahu, ancaman ini tidak akan hilang hanya dengan satu pertempuran. Ini belum selesai, gumam Gus Ikdam, memandang para santri dengan tatapan serius. Kegelapan itu masih ada, dan kali ini, dia tidak akan hanya mengandalkan serangan fisik atau energi gaib. Ada sesuatu yang lebih berbahaya sedang mendekat. Tanpa menunggu jawaban, ia segera berbalik dan menuju ruang dalam padepokan tempat ia biasa bermeditasi. Di sana, ia duduk bersila, mencoba untuk menenangkan pikiran dan membuka hatinya terhadap setiap gelombang energi yang datang. Namun, semakin ia fokus, semakin jelas ia merasakan adanya sesuatu yang mengintai di luar sana. Sesuatu yang sangat gelap, dan sangat kuat. Aku harus menemukan sumbernya, pikirnya, suara batinnya semakin keras. Dalam meditasi itu, Gus Ikdam mulai merasakan sebuah gambaran samar. Sebuah kota yang hancur, bangunan-bangunan runtuh, dan langit yang gelap dipenuhi dengan asap. Di antara puing-puing, ia melihat sosok bayangan yang tidak asing, tetapi kali ini, sosok itu tidak sendirian. Di sekelilingnya berdiri makhluk-makhluk lain, bayangan yang lebih besar, lebih mengerikan, yang tampak seperti tentara kegelapan. Gus Ikdam terkejut, dan dalam sekejap, gambaran itu menghilang, meninggalkan hanya rasa cemas yang semakin menggumpal di dadanya. Itu bukan sekadar visi, gumamnya, itu sebuah peringatan. Tanpa membuang waktu, Gus Ikdam segera memanggil para santri untuk berkumpul di dalam ruang utama. Suasana di dalam padepokan semakin tegang, dan ketakutan mulai merayap di antara mereka. Gus Ikdam berdiri di depan mereka, menatap setiap wajah yang penuh kekhawatiran. Kita menghadapi ancaman yang lebih besar. Kegelapan ini bukan hanya datang untuk menghancurkan, tetapi untuk mengubah segala yang kita tahu menjadi miliknya. Kita harus bersiap lebih dari sebelumnya, kata Gus Ikdam, suaranya menggetarkan. Para santri mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun rasa takut itu masih tergambar jelas di wajah mereka. Di luar, cuaca mulai berubah. Awan gelap kembali berkumpul, menutupi langit yang tadinya cerah. Angin bertiup lebih kencang, dan udara terasa semakin berat. Gus Ikdam merasakan sesuatu yang semakin dekat. Kegelapan ini seperti datang dari dalam tanah, katanya dalam hati. Ia tahu bahwa ancaman kali ini bukan hanya dari dunia gaib, tetapi juga sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang berakar jauh lebih dalam dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Jika kita tidak bergerak cepat, kita semua akan terperangkap dalam bayangan itu. Lanjutnya, matanya tajam menatap arah yang tak terlihat. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, memecah keheningan yang ada. Gus Ikdam, apakah kau siap untuk menghadapi kegelapan yang tak terbayangkan? Suara itu begitu dalam dan penuh ancaman, terdengar seperti datang dari seluruh penjuru padepokan. Para santri tampak terkejut, namun Gus Ikdam tetap tenang, matanya memancarkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Siapapun kau, datanglah. Aku sudah siap untuk menghadapi segala yang kau bawa, jawabnya dengan tegas. Namun, suara itu hanya tertawa, dan tawa itu bergema di seluruh padepokan, menambah kengerian yang semakin mendalam. Tiba-tiba, dari dalam tanah, bayangan hitam mulai merayap naik, membentuk sosok yang lebih besar, lebih mengerikan dari yang pernah dilihat Gus Ikdam sebelumnya. Makhluk itu muncul perlahan, membawa kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Kegelapan ini tak akan pernah mati, Gus Ikdam. Selama kau masih hidup, selama ada jiwa yang berani melawan kami akan terus kembali, kata makhluk itu dengan suara yang bergema, menimbulkan getaran di seluruh tubuh Gus Ikdam. Ia tahu, pertempuran ini baru saja dimulai. Makhluk besar itu berdiri di hadapan Gus Ikdam, matanya berkilat merah. Menyala, dipenuhi kebencian yang tak terbendung. Sosok itu begitu tinggi, tubuhnya tertutup oleh bayangan gelap yang mengalir seperti cairan hitam, menciptakan aura yang hampir mematikan. Seluruh padepokan terdiam, terperangkap dalam keheningan yang berat. Para santri hanya bisa menyaksikan dengan mata terbuka lebar, takut untuk bergerak. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lihat bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan kekuatan biasa. Ini bukan hanya ujian untukmu, Gus Ikdam, suara makhluk itu bergema, ini adalah ujian untuk seluruh umat manusia. Gus Ikdam tidak mundur, meskipun hatinya dipenuhi dengan kecemasan yang mendalam. Ia tahu, bahwa apa yang ada di hadapannya bukanlah makhluk biasa. Ini adalah manifestasi dari kegelapan yang tak bisa dihindari. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah.
Dengan tenang, ia memejamkan mata dan memusatkan segala kekuatan dalam dirinya. Aku tidak akan membiarkan dunia ini jatuh ke dalam kegelapan, gumamnya. Cahaya dari dalam dirinya mulai berkumpul, menciptakan aura yang semakin kuat. Aku akan berjuang sampai akhir. Makhluk itu menyeringai, suaranya penuh dengan ejekan. Kau pikir dengan cahaya itu, kau bisa mengalahkan kami? Kami adalah kegelapan yang sudah ada sejak dunia ini tercipta. Kami ada di dalam setiap jiwa, di dalam setiap hati yang rapuh. Kau tidak bisa mengalahkan kami hanya dengan cahaya itu. Namun Gus Ikdam tetap teguh, cahaya yang terpancar semakin kuat, memancar dari dalam dirinya seperti api yang membakar segala hal yang ada di sekitarnya. Kegelapan tidak bisa mengalahkan cahaya. Kegelapan hanya bisa membuat kita lebih kuat jika kita mau bertahan, jawab Gus Ikdam dengan tegas. Serangan pertama datang dari makhluk itu, berupa gelombang energi gelap yang menyapu dengan kekuatan luar biasa. Udara terasa sesak, dan tanah di bawah kaki mereka retak, seolah-olah dunia ini akan hancur seketika. Gus Ikdam mengangkat tangan, menyambut serangan itu dengan cahaya yang semakin besar. Ledakan keras terdengar ketika kedua kekuatan itu bertemu, namun Gus Ikdam tidak goyah. Tubuhnya terasa terhimpit oleh energi gelap, tetapi ia tetap berdiri kokoh. Ini belum berakhir, pikirnya, berusaha menguatkan hatinya. Setiap serangan dari makhluk itu semakin kuat, namun Gus Ikdam semakin merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Cahaya yang ia pancarkan semakin mengalir, bukan hanya dari tubuhnya, tetapi juga dari setiap jiwa yang ada di sekitarnya. Para santri yang menyaksikan, meskipun takut, mulai merasakan adanya kekuatan dalam diri mereka sendiri. Kita semua bisa melawan, pikir mereka, dan secara perlahan, mereka mulai mengalirkan kekuatan mereka, meskipun dalam bentuk yang lebih kecil dibandingkan Gus Ikdam. Makhluk itu, yang tampaknya tak terpengaruh oleh cahaya yang membara, mulai menyerang lebih brutal. Ia mengirimkan gelombang bayangan yang lebih besar, berusaha menelan semuanya dalam keheningan yang mengerikan. Gus Ikdam merasakan tubuhnya semakin lelah, tetapi ia tahu bahwa ia harus terus bertahan. Dalam dirinya, ada kekuatan yang lebih besar daripada apapun yang bisa ia bayangkan, keberanian yang tak terbendung. Dengan satu serangan terakhir, ia mengumpulkan seluruh cahaya dalam tubuhnya, lalu melepaskannya dalam sebuah ledakan besar yang menembus kegelapan. Ledakan cahaya itu menyapu bayangan hitam yang ada di sekitar makhluk itu, membakar segala yang menyentuhnya. Makhluk itu berteriak, suaranya penuh dengan kebencian dan rasa sakit yang mendalam. Namun, meskipun tubuhnya terbakar, makhluk itu tidak jatuh. Kau tak bisa mengalahkan kami, Gus Ikdam, katanya dengan suara serak. Kegelapan ini akan selalu ada, bahkan jika kau menang hari ini. Dengan sebuah gerakan terakhir, makhluk itu mundur, menyatu dengan bayangan yang lebih dalam, menghilang ke dalam kegelapan yang tak terjangkau. Gus Ikdam terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah, tubuhnya terasa sangat lemah. Namun, meskipun kegelapan itu terpaksa mundur untuk sementara waktu, ia tahu bahwa ancaman ini belum selesai. Kegelapan itu masih ada, menunggu waktu untuk kembali. Ini bukan akhir, bisiknya, ini baru permulaan. Dengan kekuatan yang tersisa, Gus Ikdam bangkit perlahan. Cahaya dalam dirinya masih bersinar, meskipun redup. Dan di balik itu, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus bersiap untuk pertempuran yang lebih besar, karena kegelapan yang datang kali ini bukan hanya ujian untuk dirinya, tetapi juga untuk dunia yang ia cintai.